komunikasi sederhana, tapi kita bisa memahami setiap makna yang disampaikan oleh pasangan kita. Itu jauh lebih istimewa. Cerewet dan bawelnya seorang istri yang waras mentalnya itu kepada pasangannya, kepada suaminya, bukan ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam Islam ada pola yang harus kita jalani untuk bisa membangun kehangatan dalam rumah tangga kita, terutama di bulan Ramadan ini. Poin pertama yang harus jadi pelajaran bagi kita agar bisa rumah tangganya senantiasa hangat dalam keharmonisan bersama dengan pasangan kita adalah membangun komunikasi yang sehat antara kita dengan pasangan kita. Isyarat itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-13. وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Allah menyadarkan kita bahwa kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita lahir dari orang tua yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, kemudian pengasuhan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan lain sebagainya. Kata Allah, لِتَعَارَفُوا. Kenali pasanganmu. Artinya bukan hanya mengenali pasangan setelah akad ke masa sekarang. Bukan. Yang paling penting adalah dari masa akad ke masa kecil dari pasangan kita masing-masing. Kenapa? Karena sikap perilaku dari pasangan kita saat ini itu mencerminkan dan menggambarkan tentang kondisi kejiwaan mereka yang ditempa oleh orang tua dan juga lingkungannya. Bukankah kita tumbuh menjadi orang seperti ini karena bahagia, luka, kecewa, sakit hati, harapan yang terpatahkan oleh orang-orang di sekitar kita sejak dulu sampai sekarang? Sehingga membentuk diri kita seperti ini. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa menyamakan frekuensi. Oh, ngobrol sama pasanganku, sama suamiku harus seperti ini, ngobrol sama istriku harus seperti ini, dan lain sebagainya. Itu sebuah upaya, sebuah ikhtiar kita untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan. Secara sederhana begini, istri, cerewet, bawel, itu fitrah. Dari setelan pabriknya memang seperti itu. Dari awal diciptakannya pun memang seperti itu. Cuman cerewet dan bawelnya seorang istri yang waras mentalnya itu kepada pasangannya, kepada suaminya, bukan ke orang. Walaupun terkadang ceritanya tentang sesuatu yang nggak penting bagi seorang istri dan rumah tangga, itu adalah hal yang penting. Walaupun terkadang cerita yang disampaikan sama istri berulang kali, sama dengan pekan yang lalu, sebagai seorang suami, yuk kita belajar melatih, membiasakan menjadi pendengar yang baik bagi istri kita. Kenapa? Kalau istri cerewet dan bawel, itu isyarat bahwa dia sedang bahagia. Terlebih cerewet dan bawelnya kepada kita sebagai seorang suami. Ini pola komunikasi yang harus kita pahami. Dan seorang istri juga harus mengerti bahwa jangan tuntut suami kita secerewet dan sebawel kita ketika mereka pulang dan kembali ke rumah. Cukup layani dia. Hadirkan kenyamanan dan ketenangan di dalam rumah sehingga dia tuh merasa memiliki dan dihargai di dalam rumah-rumahnya. Agar apa? Agar ia selalu betah untuk kembali dan pulang. Komunikasi sederhana, tapi kita bisa memahami setiap makna yang disampaikan oleh pasangan kita. Itu jauh lebih istimewa. Kenapa? Karena puncak dari sebuah komunikasi adalah ketika kita mampu mengerti tanpa bicara dan paham tanpa berkata. Ini perlu pembiasaan, perlu pelatihan setiap hari, setiap saat bersama dengan pasangan kita. Kuncinya, komunikasi yang sehat ada pada cara kita mengenali pasangan kita jauh lebih dalam. Sahabat-sahabat semuanya, kenapa membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan itu sangat penting dalam menjaga harmonisnya rumah tangga kita dengan pasangan? Karena nanti akan menghadirkan kenyamanan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Kalau sudah saling nyaman satu sama lain, apa yang hadir? Trust. Artinya,
Tidak ada tempat lain untuk kita bisa menghabiskan waktu bersama, bercerita, bercengkrama, kemudian satu sama lain saling melempar, tawa, kemudian tangis bersama karena kita merasa nyaman. Itu yang disebut dengan kalimat enjoyable together. Membangun kebersamaan dengan pasangan itu memang tidaklah mudah. Tapi ketika kita memiliki konsep komunikasi yang sehat dengan pasangan, tahu cara ngobrol sama pasangan, tahu kapan harus mengingatkan pasangan, tahu kapan harus menjadi pendengar yang baik bagi pasangan, dan lain sebagainya, maka satu dan lainnya akan merasa nyaman, dan lainnya akan saling merasa tenang, dan kehadirannya sangat diapresiasi dan bahkan dinanti. Artinya, ketika seorang istri tahu suaminya mau berangkat kantor, ke tempat kerja, kadang suka nanya, "Papa kapan pulang?" Itu bukan karena istri protektif, bukan. Justru itu adalah kerinduan seorang istri karena mendapatkan seorang suami yang menyenangkan bagi dirinya. Yang berbahaya itu ketika kita sebagai seorang suami bekerja, kemudian tidak ditanya kapan pulang, sedang makan apa, dan lain sebagainya. Komunikasi hanya terkesan template, dingin, kaku, maka ada tanda tanya besar. Ada apa dengan rumah tangga kita? Sedang mengalami apa rumah tangga kita dengan pasangan? Itu yang perlu dikoreksi. Kenapa? Karena Ramadan ini betul-betul kita dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir sebagai keluarga, bercengkrama di atas meja makan bersama dengan keluarga, tidak lagi dengan gadget, yang satu pegang handphone, yang satu sambil nyuap, tidak. Kita membangun kehangatan itu dari komunikasi yang sehat. Akhirnya Pak, waktu bersama itu terasa sangat sebentar. Banyak saya dapati orang-orang yang mereka menyesal ketika pasangannya sudah meninggal lebih dulu. "Ustadz, saya sedih, saya kecewa, saya belum jadi istri, dan saya belum jadi suami yang baik bagi pasangan saya dahulu." Maka ketika Allah hadirkan pasangan yang ada dalam kehidupan kita dan anak-anak yang lengkap semuanya, kita maksimalkan sebagai waktu terbaik untuk kita membangun memori bersama dengan keluarga kita. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa itu harus kita lakukan? Jawabannya sederhana. Karena Allah memberikan apresiasi kepada kita sebagai seorang muslim. Satu, Allah izinkan kita sebagai keluarga, para orang tua mengajak anak cucu keturunannya masuk ke dalam surga. Dan yang kedua, Allah izinkan anak cucu keturunan yang jauh lebih soleh dan soleha daripada orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dalam Islam, syariat pernikahan itu bukan hanya sekedar bersama di dunia, tapi juga Allah akan izinkan kekal bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini Allah berikan sebagai apresiasi kepada kita sebagai muslimin dan muslimat yang menjalani kehidupan rumah tangga yang pasti tidak mudah. Banyak ujiannya, banyak dinamikanya, harus selalu mencocokkan, harus selalu memaafkan, harus selalu berlapang hati, harus selalu memaklumi, lagi-lagi berselisih dan lain sebagainya. Itu usaha dan upaya yang kita lakukan dengan satu kesadaran bahwa niat kita beribadah dalam pernikahan ini itu bukan hanya untuk sehari dua hari, tapi menjadi perjalanan panjang, menjadi goresan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setelah kita memiliki kesenangan untuk bersama, enjoy bersama dengan pasangan, nanti akan muncul apa? Enjoyable together, kemudian ability to manage stress, mampu melewati semua dinamikanya dengan hangat, tidak saling menyalahkan, tidak saling menunjuk, tidak saling mengoreksi, tapi fokus memperbaiki diri. Mengajak pasangannya, yuk kita bertaubat kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang sadar, hamba-hambaku sadar, pasangan-pasangan suami istri sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya, tanpa menyalahkan pasangannya, kemudian datang kepada Allah dengan keimanannya, dan dia sungguh-sungguh bertaubat, beramal soleh, ingat janji Allah. Faulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanah. Allah perbaiki apa yang buruk dari diri kita, apa yang buruk dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita akan memiliki kemampuan untuk bisa melewati semua ombak dan dinamika yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, tanpa saling membelakangi, tanpa saling mencaci, tanpa saling menyalahkan satu sama lain, tapi tetap berjalan bersama, bukan hanya sekedar hidup di dunia untuk bersama-sama, tapi juga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.